Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Penjelasan salah satu pejabat penting ini berpotensi membuat para honorer menangis. Apa penyebabnya? Ditonton secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Rekan-rekan, terungkap lagi bahwa pemerintah daerah saat ini menghitung jumlah usulan formasi CPNS 2024 dan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah juga menjadi salah satu pertimbangan penting di dalam mengusulkan kuota pengangkatan menjadi P3K maupun PNS. Diketahui bersama bahwa pemerintah di dalam seleksi calon aparatur sipil negara pada tahun 2024 ini menyiapkan total 2,3 juta orang formasi yang terdiri dari formasi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, dari jumlah tersebut untuk instansi pemerintah pusat itu sebanyak 429.000 formasi, terdiri dari 207.000 formasi CPNS dan 221.000 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan jatah instansi pemerintah daerah sebanyak 1,8 juta formasi yang terdiri dari 483.000 lowongan CPNS dan 1,3 juta formasi P3K. Perincian formasi P3K 2024 untuk instansi daerah: tenaga guru sebanyak 419.000 orang, tenaga kesehatan 417.000, dan tenaga teknis 547.416 orang. Jadi dari jumlah total formasi, tenaga teknis menempati jumlah formasi yang paling banyak, yakni sebanyak 547.000. Sedangkan untuk pegawai honorer guru ini sisa 419.000. Jadi untuk tahun 2024 ini bisa dipastikan mungkin tenaga honorer guru itu sudah total diangkat menjadi P3K oleh karena memang formasinya sangat sedikit. Ini yang berita yang menarik, untuk kabar yang menarik maksud saya untuk honorer tenaga teknis, oleh karena memang pada tahun ini disediakan kuota yang banyak, yakni 547.416 orang. Semoga kuota yang banyak ini bisa mengakomodir para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer bidang teknis administrasi. Nah, jika dikaitkan dengan jumlah total honorer teknis 547 ini tentu masih terlalu sedikit, tidak bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer teknis, terutama bagi mereka yang telah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Nah, dengan demikian pada seleksi P3K pada 2024 ini itu sebanyak tersedia 1,6 juta formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K untuk instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, formasi CPNS dari jalur kedinasan juga disiapkan sebanyak 6.000. Adapun untuk formasi CPNS 2024 ini dapat dilamar melalui jalur umum dan fresh graduate ini, yakni sebanyak 690.822 formasi. Menpan RB Aswar Anas sudah mengatakan bahwa formasi P3K 2024 itu sebanyak 1,6 juta, memang 100% disiapkan untuk mengakomodir dan mengangkat para tenaga honorer baik yang berada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Pelamar umum tidak bisa tahun ini tidak bisa melamar di formasi P3K oleh karena memang formasi P3K khusus disiapkan untuk mengakomodir para tenaga honorer yang ada di instansi pemerintahan. Seluruh instansi pusat dan daerah saat ini sementara menghitung-hitung dan melakukan pemetaan untuk mengajukan usulan kebutuhan CPNS pada tahun 2024 dan P3K pada tahun 2024 yang diberikan tenggat waktu paling lambat hingga dengan tanggal 31 Januari 2024 ini.
Sebelumnya rekan-rekan, ini yang sangat penting bahwa sejumlah pemerintah daerah memang sudah menjelaskan bahwa perhitungan kebutuhan CPNS dan P3K yang akan diusulkan kepada panitia seleksi nasional bukan hanya berdasarkan kebutuhan real pemerintah daerah saja, akan tetapi yang lebih penting menurut beberapa pemerintah daerah itu juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Apalagi di sisi lain aturan keuangan yang menetapkan bahwa belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 20% dari nilai APBD. Nah, rekan-rekan sekalian, terbaru dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, Safrudin, ini yang menegaskan bahwa jumlah kebutuhan P3K 2024 yang diusulkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan saat ini masih dilakukan pendataan. Ia menyebutkan bahwa untuk calon P3K ini juga belum final. Berapa kebutuhan di lingkungan pemerintah provinsi, semua akan ketahuan sesuai dengan formasi paling akhir bulan Januari 2024 ini. Nah, rekan-rekan, dari apa yang dikatakan ini bahwa memang saat ini pemerintah daerah masih menghitung-hitung kira-kira berapa jumlah formasi yang akan diusulkan masing-masing pemerintah daerah. Nah, rekan-rekan, ditanya berapa jumlah formasi di lingkungan Pemprov Sumut sendiri, Saprudin tidak mau membeberkan alasannya. Ia tidak ingin mendahului keputusan dan penetapan dari pejabat Gubernur Sumut Hasanuddin mengenai jumlah formasi yang akan diusulkan. Nah, Saprudin juga menjelaskan bahwa prosedur dalam merekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2024 ini tetap dilakukan melalui seleksi CAT, di mana untuk tenaga honorer direncanakan tidak akan diberlakukan sistem passing grade seperti tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi hanya melakukan seleksi untuk mencari perankingan yang selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan atau kuota yang ada. BKD Sumut sendiri, rekan-rekan sekalian, akan mengajukan formasi kepada BKN sesuai dengan kebutuhan lingkungan Pemprov Sumut. Saprudin mengatakan bahwa rekrutmen calon aparatur sipil negara pada tahun 2024 ini akan didominasi formasi CPNS ketimbang rekrutmen P3K. Alasannya oleh karena memang kembali melihat kas atau kekuatan keuangan daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menyebutkan bahwa P3K sebetulnya kita sudah mempunyai database, tinggal CPNS. Kalau menurutnya sesuai dengan kondisi keuangan, maka nanti yang diusulkan adalah kuota CPNS bukan P3K, tetapi P3K juga ada, akan tetapi tidak dominan jika dibandingkan dengan kuota PNS. Nah, rekan-rekan, dari apa yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini nampak sebuah kekhawatiran bagi rekan-rekan honorer, di mana memang pemerintah daerah lebih tertarik untuk mengusulkan kuota PNS dibandingkan dengan kuota P3K oleh karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Semoga saja tidak semua daerah mengeluarkan kebijakan seperti ini, akan tetapi bisa lebih memperhatikan kepada para tenaga honorer. Demikian rekan-rekan, jika ada tanggapan dan saran silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.